Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabar adik-adik luar biasa. Bagaimana? Tadi sebelum mau ke sekolah minggu, adik-adik sudah mandi atau belum? Kakak Nanda yakin pasti semua sudah siap yang rapi karena kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu kita hari ini, Kakak Nanda mengajak kita untuk sama-sama berdoa. Sebelum kita menyanyi pujian untuk Tuhan, kita berdoa dulu ya semua. Ambil sikap yang baik, sikap doa yang baik, lalu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini Tuhan Yesus masih memberikan kami kesempatan untuk mengikuti sekolah minggu. Sekarang Tuhan, kami akan mengikuti sekolah minggu. Tuhan Yesus tolong kami, berkati kami supaya biarlah sekolah minggu hari ini boleh kami ikuti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, semua sudah siap untuk menyanyi atau tidak? Kakak Nanda ajak kita semua untuk berdiri dan kita menyanyi lagu I Love Jesus. Adik-adik, marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah anak Yesus Kristus, Bapa terima kasih untuk napas kehidupan, kesehatan yang Bapa masih berikan kepada kami pada saat ini Tuhan. Bapa, saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, membawa semua dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, baik itu dosa perkataan, perbuatan maupun pikiran. Karena itu kami mohon, kasihanilah kami dan ampunilah kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman-Nya
adik-adik, sekarang Ketong mau dengar firman Tuhan. Nah, tapi sebelum itu kakak mau perkenalkan nama. Kakak pun nama Nova. Jadi adik-adik bisa panggil kakak Kanova. Salam kenal adik-adik. Nah, sekarang Ketong mau baca firman Tuhan yang terambil dari Markus 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Sekali lagi, Ketong pembacaan terambil dari Markus 4 ayat 35 hingga ayat yang ke-41. Dengan Ketong tema hari ini, aku ditemani dan ditolongnya. Namun sebelum itu, Ketong mau berdoa supaya Tuhan memimpin Ketong untuk Ketong bisa mengerti ini firman dan Ketong bisa lakukan ini firman dalam Ketong kehidupan hari lepas hari. Mari Ketong berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga hari ini Tuhan Engkau boleh kumpulkan kami untuk kami sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu, bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Walaupun kami beribadah dan bersekutu di rumah kami masing-masing, tapi Engkau masih menjaga kami, melindungi kami, dan memberkati kami. Tuhan Yesus, kami mau dengar firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami agar kami bisa mengerti firman-Mu dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Ketong akan sama-sama nonton video, dan ini video adalah video tentang Ketong pembacaan ini hari. Silakan saksikan. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Nah adik-adik, Ketong sudah dengar tuh cerita firman Tuhan yang tadi Ketong lihat di video. Jadi itu firman Tuhan cerita tentang Tuhan Yesus redakan angin ribut. Kira-kira siapa yang masih tahu Ketong tema tadi? Ayo, siapa yang masih tahu? Iya, Ketong tema, aku ditemani dan ditolongnya. Nah, dari cerita firman Tuhan ini hari, ada beberapa hal yang dapat Ketong pelajari. Yang pertama, Tuhan Yesus, sobat yang setia, dan Tuhan Yesus Ketong penjuru selamat. Tuhan Yesus terus akan tolong Ketong. Nah adik-adik, sebagai contoh, ketika Ketong orang tua sakit, atau Ketong yang sakit, atau Ketong saudara yang sakit, pasti Ketong akan mencari pertolongan dengan obat-obatan atau Ketong pi dokter. Tapi dari ini firman Tuhan, Ketong belajar untuk
ketika ketong mau pergi ke rumah sakit, pergi mencari kesembuhan, ketong juga harus berdoa, minta pertolongan Tuhan, biar Tuhan memberkati obat-obat yang ketong konsumsi, supaya ketong bisa alami kesembuhan. Nah, yang kedua, ketong jangan takut, karena Tuhan Yesus lebih besar daripada ketong rasa takut, ketong masalah yang ketong hadapi, dan semua yang ada di dunia. Contohnya, ketika adik-adik di sekolah minggu atau ketika adik-adik di sekolah, terus guru sekolah minggu atau guru-guru di sekolah minta tolong adik-adik untuk pimpin doa di depan atau mengerjakan tugas. Nah, di situ kan kadang-kadang adik-adik merasa takut, adik-adik merasa adik-adik tidak bisa kerjakan itu soal. Nah, tetapi dari ini firman Tuhan yang ketong baca, ketong diajar untuk menyerahkan itu kepada Tuhan dengan ketong berdoa supaya Tuhan Yesus mampukan ketong, Tuhan Yesus pimpin ketong supaya ketong bisa berdoa dengan baik, supaya ketong bisa mengerjakan tugas dengan baik. Nah, yang terakhir adalah ketong berserah kepada Tuhan supaya Tuhan selalu selamatkan ketong. Nah, ketika ketong mau berserah kepada Tuhan, ketong berdoa, ketong serahkan ketong punya rasa takut, ketong punya masalah, pasti Tuhan akan tolong ketong, pasti Tuhan akan bimbing ketong, pasti Tuhan akan membuka jalan untuk ketong dapat melewati itu masalah, ketong punya rasa takut, dan semua yang ketong hadapi. Dan sekiranya ketong bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang manis, anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan, anak-anak yang selalu berdoa, anak-anak yang selalu mengingat bahwa Tuhan Yesus pasti menolong ketong dalam setiap ketong pun kehidupan. Amin. Bagaimana cerita firman Tuhan tadi adik-adik? Pasti seru kan? Ya pasti serulah, itu kan cerita firman Tuhan, cerita tentang Tuhan yang begitu mengasihi kita dan kita pun harus mengasihi Tuhan. Seperti yang tadi Kakak Nova bilang, kalau Tuhan Yesus itu juru selamat kita. Tuhan Yesus itu sobat yang setia. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, baik kita dalam keadaan susah maupun keadaan senang. Tapi kita harus jadi anak-anak yang baik, supaya Tuhan pun mau ada terus bersama-sama dengan kita. Nah adik-adik, sekarang kita akan sama-sama berdoa syafaat. Tapi sebelum doa, Kakak Nanda harap adik-adik masih ingat cerita firman Tuhan yang tadi ya. Kita akan sama-sama berdoa syafaat. Ayo, kita mulai. Tutup matanya, dengarkan kakak J ya. Setelah itu baru adik-adik ikutin atau putar ulang YouTube-nya dan kita berdoa bersama-sama. Ayo kita mulai. Tutup matanya dulu ya. 1, 2, mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, adik-adik pintar. Baiklah, kita berjumpa lagi di lain waktu ya. Jangan lupa rajin berdoa dan mengasihi semuanya. Oke adik-adik, kita sudah ada di penghujung ibadah sekolah minggu kita. Karena Anda harap adik-adik boleh selalu setia untuk sekolah minggu ya. Meskipun kita hanya bertemu dari video, tidak bertemu secara tatap muka. Tapi kan Anda harap adik-adik boleh terus selalu bersekolah minggu setiap minggunya. Nah adik-adik, ingat ya, di luar sana banyak virus yang berbahaya. Jadi adik-adik ingat untuk jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan dan hidup yang bersih. Jangan lupa makan juga ya, dan yang paling penting jangan lupa berdoa, biarkan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah sebelum kita pulang, kita akan menyanyi sebuah lagu. Setelah itu baru kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Kita sama-sama menyanyi lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia.
adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita dengan doa. Kita semua tenang, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan sudah memberkati ibadah sekolah minggu kami hari ini sehingga sekolah minggu kami boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kami mohon Engkau memberkati setiap adik-adik yang hari ini ada bersama untuk mengikuti sekolah minggu meskipun sekolah minggu online. Tuhan berkati mereka di manapun mereka berada supaya biarlah mereka terus terjaga dan terus dalam keadaan yang sehat. Kami akan selesai dengan ibadah kami hari ini Tuhan, tapi kami mohon Tuhan terus beri semangat bagi kami supaya kami boleh terus setia mengikuti sekolah minggu. Tuhan tolong kami supaya biarlah minggu depan kami masih boleh mengikuti sekolah minggu yang ada dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tuntunan-Mu. Di dalam nama Tuhan itu yang baik kami datang dan kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di video minggu depan ya adik-adik. Shalom.